Tes satu dua. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan kuliah tentang medan listrik pada bagian yang ketiga. Kita akan melanjutkan dengan beberapa lanjutan contoh soal yang sudah sebelumnya kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, di sini kita akan melanjutkan contoh soal untuk menghitung besarnya medan listrik ya, pada sebuah ring ya, cincin yang bermuatan. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada cincin yang bermuatan di sini. Ya. Kemudian kita ingin mengukur besarnya medan listrik pada titik P di sini. Jadi dia berada di tengah-tengah ya, dari pusat ring atau cincin ini, kemudian tegak lurus terhadap cincin tersebut. Dengan diameter jari-jari cincin adalah ini A, kemudian jarak dari cincin ya, dari titik tengahnya ini sampai ke titik yang akan nanti kita ukur di sini adalah X, jaraknya X. Kemudian sudut yang membentuk yang terbentuk terhadap ini ya, terhadap cincinnya itu adalah theta di sini dengan jarak R. Oke, kita lihat soalnya. Jadi sebuah cincin dengan radius A tadi dengan dengan total muatan Q yang seragam tersebar di seluruh cincin. Kita disuruh hitung medan listrik pada titik P ya, dengan jarak X sepanjang sumbu pusat yang tegak lurus terhadap sumbu pusat dari cincin tersebut. Oke, kita akan menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus untuk mencari medan listrik ya. Ka ini konstanta kolom, dq ini muatan, R ini adalah jarak ya. Jarak terhadap muatan tersebut. Nah, hal ini jaraknya berarti ini R ini muat dari titik sini ke muatan sini kan berarti jaraknya R ya, bukan yang X. Oke. Nah, medan ini berarti mempunyai sebuah komponen X ya, dari medan listrik atau DEX. Ini DEX ini dan juga DE yang tegak lurus terhadap sumbu X ini, yang tegak lurus terhadap sumbu X. Yang kita ingin cari itu ini kan, DE. Maka kita perlu mencari besarnya DEX dan ini DE yang tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, di sini DEE ini kan ketika posisi deki di sini. Tapi ketika posisi deki berubah ke sini, terus berputar, maka nilai DE yang tegak lurus terhadap sumbu X ini akan saling menghilangkan.
menghilangkan, ya kan? Maka dia akan menghasilkan nilai 0 di sini. Tiga kurus terhadap sumbu X-nya itu akan bernilai 0. Tetapi dx-nya itu ada. Nah, ini yang kita akan cari dx. Maka untuk mencari dx, ya, de dikali dengan cos theta x. Cos theta. Cos theta-nya ini. Pitagoras ya. Ini bentuk persamaan Pitagoras. Kalian lihat di sini. Kalau kita ingin mencari dex, ini dex saya copy ke sini. Nah, ketika kita ingin mencari dex di sini, maka ini kan cos theta ya. Cos theta itu kan sama dengan x per r, ya kan? Ya kan? X-nya itu yang sejajar dengan dx ini, sehingga dex itu sama dengan r kali cos theta. R-nya itu adalah sejajar dengan ini DE, makanya sini nanti menjadi DE cos theta ya. Nah, di sini ini adalah bentuk persamaannya, DE sama dengan DE cos theta. Oke ya, kemudian R-nya itu adalah ini ya. Untuk mendapatkan R ini kan berarti akar dari X kuadrat tambah A. Akar dari X kuadrat tambah A. Atau ini X kuadrat tambah A kuadrat terus dipangkat setengah. Itu sama saja dengan akar. Pangkat setengah itu sama dengan akar. Kemudian cos theta tadi ya, X per R. Sehingga bentuk persamaan ini ya, bentuk persamaan ini terus di sini nah, bentuk persamaan ini adalah asal muasalnya dari tadi ini cos apa namanya, cos theta sama dengan X per R dan R tadi. R-nya adalah X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah ya. Nah, bentuk persamaan ini, bentuk persamaan yang sebelumnya ini ya, kita masukkan R dan cos theta-nya ya. Dari sini cos theta-nya kita masukkan tadi X per R, kemudian R-nya nanti di sini R-nya kita masukkan ini. Dari mana asalnya ini? X kuadrat tambah A kuadrat kali pangkat 3/2 itu matematis ya. Jadi R-nya itu kan X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah, ya kan? Nah, itu kita tuliskan dulu. X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah. Kemudian dia dipangkatkan lagi dengan 2 kan? Yang ini tadi, yang ini. Kemudian dikali dengan R lagi di sini. Dikali dengan
X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah. Nah, yang pertama ini, yang ini itu pangkat setengahnya dikali dengan 2 berarti kan 1 ya, sisa X kuadrat tambah A kuadrat berarti ya. Jadi yang ini ini sama-sama pangkat kita kali sehingga menjadi 1. Kemudian ini pangkat 1, ini pangkat setengah, ya kan, dikali. Kalau ini kan tadi pangkatnya langsung dikalikan ya bisa ya. Tapi kalau yang ini, kalau dengan yang ini berarti pangkatnya ditambah. Beda ya. Hati-hati kalau yang bentuk seperti ini tadi, ini tinggal dikali saja. Tinggal dikali saja seperti ini. Ya. Atau sebenarnya itu setengah tambah setengah ya. Ya kan? Sebenarnya itu setengah tambah setengah. Artinya X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah kuadrat itu, nah artinya X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah kali X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah. Pangkatnya ditambah 1/2 tambah setengah 1. Nah, dengan yang sebelahnya lagi ini berarti pangkatnya ini tadi 1, yang ini tadi jadi 1, yang ini setengah, maka ditambah 1 tambah setengah berarti 3/2. Nah, ini makanya hasilnya ini sisa X kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3/2. Oke, itu asal muasalnya. Setelah itu tinggal diintegralkan. Nah, diintegralkan seperti ini. Ya, diintegralkan maka ini tadi ini ya, deki ya. Nah, karena ini saja yang sifatnya turunan kalau dengan integral, maka yang hanya diintegralkan cuma ini. Yang ini semua keluar, yang ini semua keluar dari integral ke kiri sini. Yang diintegral hanya ini. Integral dq adalah Q. Oke. Sehingga ini bentuknya EX sama dengan ini. Kemudian nah, di sini dari hasil tadi medan listrik akan bernilai 0 ketika X sama dengan 0 ya. Jadi ketika X-nya 0, X-nya 0 berarti sini ya. X-nya 0 berarti di sini dia ya. Titik P-nya pindah ke sini. Maka kalau X-nya 0 yang ini, kalau ini X-nya 0, ini 0, ini 0, maka hasilnya adalah 0. Ya kan, karena 0 dikalikan apapun 0, 0 dibagi apapun maka hasilnya adalah 0. Ya. Jadi nggak ada medan listrik di tengah-tengah sini. Ya, medan listrik nggak ada di sini. Ya, unik ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, tapi dia ke tengah sini maka hilang. Nah, itu uniknya medan listrik. Kemudian andai ya, andai ini kita berandai-andai X-nya itu jauh lebih besar dari A, X yang ini jauh lebih besar dari A,
Ketika X jauh lebih besar dari A, maka bentuknya menjadi ini A-nya tetap ya, berarti kalau jika X itu jauh lebih kecil ya, jauh ini tanda jauh lebih kecil dari A, artinya X-nya itu kecil sekali bila dibandingkan dengan A itu diameter ya, tadi A itu ini bukan diameter, jari-jari ya. Jari ring, artinya ringnya sangat besar ya, sangat besar sekali ringnya. X-nya itu jadi terlihat sangat kecil, maka bentuk persamaannya menjadi KE per A pangkat 3 ya, gitu kan. KE kali Q per A pangkat 3 ya, dikali dengan X ya, dikali dengan X gitu. Bentuk persamaannya menjadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan muatannya atau Q-nya itu, muatan ini misalkan muatan yang diletakkan pada ini dia bernilai negatif ya, dia bernilai negatif, maka untuk menghitung gayanya juga akan bernilai negatif seperti ini. Nah, masih ingat kan persamaan gaya itu berarti Q dikali dengan E, maka E nya tadi ini dikali dengan Q, kalau Q nya bermuatan negatif maka menjadi bentuk seperti ini. Oke, itu pada cincin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menghitung sebuah medan listrik yang berada pada sebuah piringan yang berbentuk seperti ini, silinder, bundar. Ini bundar. Kita ingin menghitung berapa medan listrik yang di sini. Maka Q-nya kalau untuk seperti ini berarti bukan lagi kita menghitung seperti ring yang tadi, nah, yang hanya berupa garis begini diintegralkan, tapi yang nanti kita hitung adalah luas yang diintegralkan. Jadi bentuk persamaan densitas muatan ya kan, densitas muatan yang ada pada sebuah muatan yang terdistribusi pada bahan yang hanya ada bidang atau luas, maka di sini kita bisa tulis Q-nya itu sama dengan ya, tau densitas muatan pada luas dikali dengan dengan luas ya. Kalau lingkaran maka tau dikali dengan 2πr ya kan, 2πr. Makanya di sini Q-nya menjadi 2πr, 2π tau r dr. Q-nya itu yang ini ya tadi ya, ini tadi Q-nya tadi yang ini,
itu menjadi 2 pi tau R dr ya, sama dengan kayak ini 2 pi tau R dr, nya menjadi ini ya, dimana R nya itu yang mana, bukan lagi yang sisi miring ya. Nah, R nya bukan lagi yang sisi miring kayak tali di cincin, tetapi R nya adalah yang ini ya. Jadi dari sini ke sini, dari tengah keluar sini, ini akan kita integralkan ini wilayah ini yang melingkar ini, semua ini akan kita integralkan, dia akan keluar ke sana dari tengah sampai keluar ya kan, dari R nya ya, dari R0 sini 0, dari R0 sampai R nya itu sebesar R ya. DR nya itu bagian terkecil dari luas piringan ini ya, DR ini. Itu DR nya. Kemudian jarak dari titik 0 tadi ke yang ingin kita ukur besarnya medan itu adalah X. Oke, selanjutnya maka bentuk persamaannya adalah ini ya, persamaannya ini, kemudian sampai menjadi seperti ini ya, ini kemudian sampai menjadi seperti ini. Oke, nih jadi yang diintegralkan hanya yang berhubungan dengan variabel R ya kan, dari bentuk persamaan ini tadi. Maka KE, X, Pi, dan tau itu dikeluarin, yang ini semua nih, Pi, KE, X, tau dikeluarin. Yang sisa ada yang berhubungan dengan R saja. Ini juga tetap karena di sini berhubungan dengan R yang ini dan bisa dipisahkan. Nah, ini integral matematis. Penyelesaiannya adalah kita rubah yang ini menjadi ini. Karena ini dr kuadrat itu sama dengan, atau turunan r kuadrat itu sama dengan 2 r ya kan, 2r dr. Maka yang tadi, yang ini kita balik nih, yang ini kita balik menjadi seperti ini. Kenapa? Biar kita mudah mengintegralkan ini ya, r kuadrat. Yang mau diintegralkan kan r kuadrat itu. Maka dengan mudah kita bisa mengintegralkan dia.
ya kan? Berarti ini diintegralkan terhadap dr kuadrat menjadi, jadi min 32 nya berarti kalau ini misalkan katakannya B ya, B pangkat minus 3/2 kita integralkan, maka dia menjadi berapa? Minus 3/2 tambah 1 minus setengah, ya kan? Dia menjadi B pangkat minus setengah dibagi dengan minus setengah, ya kan? Itu integral, makanya bentuknya menjadi seperti ini. B nya tadi kan x kuadrat tambah r kuadrat, ya kan? Dimasukkan lagi ke sini, sama. Nah, setelah itu karena ini diintegralkan dari 0, ini dari 0 ke r, ya, dari 0 ke r, ini dari 0 ke r, maka bentuk persamaan ini kita ganti nilai r kecilnya itu semua dengan r, dikurang dengan, kita menggunakan persamaan yang ini juga, kita ganti r kecilnya dengan 0, maka hasilnya didapat seperti ini. Itu matematis ya, perlu diuraikan, saya uraikan kenapa bisa dapat seperti itu. Ke bawah. Oke, kita uraikan ya. Dari sini ketika R besar kita masukkan, maka bentuknya kan berarti menjadi x kuadrat tambah r kuadrat, ya kan, pangkat minus setengah dibagi dengan minus setengah. Ini berapa? Maka ini menjadi, bisa kita tuliskan menjadi minus ya, minus 2, ya kan, minus 2 karena ini dinaik ke atas, minus 2 kali x kuadrat tambah r kuadrat, ya kan, kali pangkat minus setengah, ya. Atau kita bisa tuliskan minus 2 kali square x kuadrat tambah r kuadrat pangkat setengah, ya kan. Oke. Nah, sedangkan untuk yang r nya diganti dengan 0 berarti menjadi x kuadrat tambah 0 di pangkat minus setengah
dibagi dengan minus setengah jadi seperti ini kan, atau hasilnya adalah ini sisa x kuadrat pangkat minus setengah, atau x pangkat minus 1, x pangkat minus 1 bagi minus setengah. Nah ini kan operasionalnya harus kita kurangi, ya kan, yang di atas kurangi yang di bawah ini. Maka yang ini ya, yang ini dikurangi dengan yang ini. Nah, yang ini tadi masih bisa kita tulis lagi menjadi bisa kita tulis menjadi minus ya, minus 2 per x, ya dah, 2 per x. Nah yang ini kita tadi dia minus ya, dia minus, tetapi yang di bawah ini kan besar. Berarti kalau kita langsung tulis ya di sini, berarti di sini tinggal dikurangi dengan minus 2 per x, ya kan, atau ini menjadi plus jadinya ya, plus 2 per x. Kalau bisa kita balik 2 per x nya di depan ya, 2 per x dikurang dengan min 2 ini, min 2 per x kuadrat tambah r kuadrat pangkat setengah yang ini. Nah, 2 per x itu kalau kita kalikan di sini, 2-nya kita keluarin, ya kan, ke sini kita keluarin di sini yang ini, kemudian x-nya kita kali dengan yang ini tadi, maka tinggal 1, ya kan, maka yang ini tadi 2 per x itu tadi menjadi ini 1. Kemudian yang berikutnya ini minus 2 per x kuadrat tambah r kuadrat pangkat setengah ya, itu kita keluarin 2-nya ya, di sini 2-nya ini, 2 yang ini kita keluarin, ya kan, 2 ini kita keluarin, kemudian x yang di luar ini tadi kita masukin. Nah ini menjadi ini, kita masukin x kuadrat tambah r kuadrat tetap, ya kan, pangkat setengah tetap. Itu asal muasalnya untuk mendapatkan hasil akhir yang ini. Oke, kembali ke sini. Nah dari hasil ini, jika ya x-nya itu lebih besar dari 0, ketika x-nya lebih besar dari 0 di sini, maka terdapat menghitung nilainya ya. Kemudian kalau r-nya jauh lebih besar dari x, r besarnya, r besar yang ini, jadi jauh lebih besar dari nilai x yang di sini, berarti yang lebar sekali ke sana, luas sekali, ini luas sekali, maka bentuk persamaannya yang ini tadi menjadi seperti ini ya, karena r-nya sangat besar, r-nya sangat besar, sehingga x sangat kecil bisa diabaikan, maka sisa r kuadrat ya.
Ya, R-nya sangat besar sekali. Ini nilai X-nya, kemudian saya jelaskan di sini. Ini ya, ketika R-nya sangat besar ya, jika R jauh lebih besar dari X, maka ini menjadi yang ini X sangat kecil, R sangat besar, maka di sini bisa diabaikan, kita bisa abaikan ini. Ini bisa kita abaikan, anggap saja 0, ya kan? 0 dibagi sesuatu yang, atau dibagi dengan apapun, itu hasilnya adalah 0. Maka ini bisa hilang semuanya, ya, ini hilang. Sisa ini, sisa 2pi KE KE tau. Dan kita ingat bahwa KE itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0, permittivity. Sehingga ini bisa kita rubah ya, menjadi 2pi tau per 4 pi epsilon 0. Habis ini sisa 2, habis, maka sisa tau per 2 kali permittivity. Nah, ini yang ini tadi. Oke, berikutnya kita nanti akan belajar tentang medan listrik, garis medan listrik ya. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk yang sementara sampai saat ini kita cukupkan. Kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.